mendikte pikirannya bahwa negeri yang dilalui luar biasa baiknya, bahwa hari yang akan kita lalui luar biasa baiknya. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kita percaya masih banyak kebaikan Tuhan, amin, yang belum kita lihat dan Tuhan sudah siapkan dan tidak sabar untuk kita lihat. Di hari ini bahkan ada kebaikannya juga yang baru buat kita. Sebelum kita menikmati kebaikan Tuhan di hari ini, biar kita nikmati janji Tuhan, firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman, saya ajak kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang bersyukur di hadapan-Mu, Kau Tuhan yang menyiapkan banyak kebaikan buat anak-anak-Mu. Untuk anak-anak-Mu lihat, anak-anak-Mu alami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menyatakan sesuatu bagi kami. Pakai hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, biarlah kebenaran dibagikan di pagi hari ini, memerdekakan, menguatkan, meneguhkan, memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami doa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terkadang hidup kita dipengaruhi oleh apa kata orang atau apa yang orang pikirkan. Namun sebagai anak Tuhan, kita harusnya memiliki narasi, alur, atau saya sebut tulisan yang kita pikirkan mengenai kehidupan kita. Bukan berdasarkan pandangan orang, opini orang, pengalaman masa lalu, atau bahkan bisikan si jahat. Nah, ini tantangan buat kita, memilih untuk percaya pada janji Tuhan dan berjalan dalam alur cerita yang telah Ia rencanakan, atau berjalan dan percaya pada hal yang salah. Narasi hidupmu bukan ditentukan oleh kata orang harusnya, tapi ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Karena kita juga harus memperkatakan apa yang jadi narasinya Tuhan buat hidup kita. Mempercayai apa yang jadi alur ceritanya Tuhan buat hidup kita tadi. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan seperti ini. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Bangun percayamu, bangun hidupmu berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan pandangan orang, bukan opini orang, bahkan bukan opini tantangan, opini masalah, opini sakit penyakit, tapi berdasarkan apa yang jadi opini Tuhan buat hidupmu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ingat kisah bagaimana Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, lalu mereka kembali dan yang 10 memperkatakan bahwa bangsa itu baik memang tanahnya, tapi kita seperti belalang di hadapan penduduk di sana yang tinggi-tinggi seperti raksasa. 10 pengintai berkata bahwa mereka seperti belalang. Mereka menarasikan hidupnya kecil. Bahkan di Bilangan 13 ayat 33, kami melihat diri kami seperti belalang, demikian mereka melihat diri kami seperti belalang. Apa yang kau pikir tentang dirimu, apa yang kau narasikan dirimu berdasarkan apa yang kau pikir, itu juga yang jadi narasi orang buat hidupmu. Karenanya berhenti menarasikan atau membuat alur cerita hidupmu berdasarkan apa yang kamu pikir saja, apa yang tantangan katakan, tapi mulailah pilih untuk percaya bahwa narasi hidupmu berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Alkitab katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya janji Tuhan. Aku percaya apa yang Tuhan katakan tentang hidupku. Sebab iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Biarlah mulutmu memperkatakan yang baik tentang jalan cerita hidupmu. Alur
cerita hidupmu atau narasi hidupmu, engkau yang pilih dari percaya atau dari ketakutan. Bangsa Israel yang 12 pengintai itu dikirim, lalu kembali yang 10 menarasikan hidup mereka, bahkan jadi menarasikan bangsa itu lebih kecil daripada bangsa-bangsa yang diam di tanah Kanaan. Tapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, narasinya berbeda. Dikatakan di Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Dikatakan seperti ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dalam teks lain, jika Tuhan katakan bahwa kita akan masuk ke negeri itu, kita akan masuk. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Hanya di ayat 9 dikatakan, jangan takut kepada bangsa di negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini narasinya beda. 2 narasi, 2 alur cerita yang berbeda. Narasi yang dibangun oleh 10 orang ini, mereka kecil, mereka pasti kalah. Tapi 2 orang Yosua Kaleb bukan menarasikan hidupnya berdasarkan apa yang mereka punya, bukan berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi berdasarkan janji Tuhan. Dalam hidup kita harus memilih. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan, atau kita percaya pada kekuatan kita sendiri, atau pada apa yang kita lihat. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang, di dalam kita bukan ada roh ketakutan, di dalam kita ada roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan damai atau ketertiban. Tertib cara berpikirnya. Bangun dirimu, bangun narasi hidupmu. Kau yang harus bangun. Bukan orang lain yang bangun, engkau yang harus membangunnya. 2 orang ini Yosua Kaleb membangunnya. Di Bilangan 14 ayat 7, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Ini bukan hanya tentang Yosua Kaleb percaya janji Tuhan, tapi Yosua dan Kaleb mendikte pikirannya bahwa negeri yang dilalui luar biasa baiknya. Bahwa hari yang akan kita lalui luar biasa baiknya. Bahwa bulan yang akan kita lalui luar biasa baiknya. Bahwa tahun yang akan kita lalui luar biasa baiknya. Narasi yang ada di pikiran kita membentuk ucapan kita. Dan apa yang kita katakan seringkali itu yang terjadi. Katakan yang indah buat hidupmu. Karena Tuhan sejak awal memperkatakannya. Di awal renungan kita, bahwa Tuhan tahu rancangan Tuhan buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Jangan memperkatakan kecelakaan, jangan memperkatakan hal yang buruk, jangan menarasikan yang buruk di hidupmu. Narasi hidupmu berdasarkan bukan pakai kekuatanmu, cara berpikirmu, bukan juga. Bukan berpikir positif, bukan juga. Tapi berpikir pada apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Untuk datangkan hari depan yang penuh harapan. Itulah hidup kita. Hari ini kita akan lalui penuh kebahagiaan. Hari ini kita akan lalui penuh damai sejahtera. Hari ini kita akan lalui apa yang kita harapkan terjadi di hidup kita. Bukan rancangan yang buruk, bukan memperkatakan yang buruk. Karena itu yang Tuhan katakan. Percaya pada narasi Tuhan, bukan narasi si jahat. Bukan narasi orang. Amin. Narasikan hidupmu, alur cerita hidupmu, bukan turun tapi naik. Alur cerita hidupmu bukan hancur tapi endingnya good ending, happy ending. Ujungnya kebahagiaan, ujungnya sukacita, ujungnya kebaikan. Ambil keputusan untuk berkata sesuai firman Tuhan. Jangan biarkan opini-opini negatif membentuk jalan hidupmu. Jangan biarkan pendapat-pendapat negatif, pendapat-pendapat yang melemahkan, mempengaruhi jalan hidupmu. Pagi hari ini saya percaya Tuhan memperkatakan ini untuk engkau menaruh di pikiran, di perkataanmu, dan terjadi di perjalanan hidupmu. Haleluya. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan setia, selalu ingatkan kita, selalu encourage kita, selalu menyemangati kita untuk melangkah setiap harinya dengan bold, dengan keberanian, dengan iman. Karena itulah yang Tuhan mau. Kita mendapatkan, kita mengambil apa yang dibayar Tuhan mahal di kayu salib. Itu jawaban doa apa yang kita butuh selama hidup di bumi. Sudah selesai di kayu salib. Ambil itu dengan iman. Alur cerita hidupmu luar biasa.
Jalan cerita hidupmu dahsyat. Jalan cerita hidupmu happy ending. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita dikuatkan, amin. Kita disemangati lagi, amin. Karenanya ambil waktu mengucap syukur buat apa yang Tuhan katakan. Mengucap syukur untuk kebaikannya. Kalau engkau bisa tutup matamu, mulai katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami hampir lemah, Tuhan kuatkan lagi kami. Setiap kali kami hampir putus asa karena tantangan masalah yang terjadi, Tuhan ingatkan lagi kami. Jalan cerita hidup kami, ujungnya kebaikan, ujungnya dahsyat. Bahkan di perjalanan banyak yang baik yang Tuhan siapkan. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini. Urapan baru mengalir, berkat baru mengalir, kasih setiamu mengalir dalam nama Yesus. Bahkan sembuhkan yang sakit. Kalau ada di antara pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, mungkin sedang terbaring di rumah sakit, hamba doa mengalir kesembuhan oleh bilur darah Yesus. Bisa kuat, bisa bangkit berdiri, bisa kembali ke rumah, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang punya masalah keuangan, Tuhan tolong. Yang punya masalah rumah tangga, Tuhan tolong. Berkati setiap pribadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami doa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Tulis responmu di kolom komentar, biar orang-orang yang menyaksikan Morning with the Word juga belajar meresponi apa yang Tuhan katakan dengan perkataan iman. Yes, amin, puji Tuhan, luar biasa, aku percaya, aku yakin. Jangan lupa bagikan Morning with the Word pagi hari ini di media sosialmu kepada teman, sahabat, keluargamu. Saya percaya banyak orang memerlukannya, dan biarlah banyak orang ditolong Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kita, sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi. Tuhan berkati, see you.